Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab fil fasil ashir di kelas 10. Nahnu sanabhas an tarkib an ismin nakirah wal ma'rifat. Ma huwa ismun nakirah? Ismun nakirah huwa ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tarkib. Tarkib itu adalah gramatika atau tata bahasa. Dalam bahasa Arab itu ada dua isim, namanya isim nakirah dan isim ma'rifat. Kita akan fokus dalam pertemuan ini membahas dua hal itu, tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Sanabhas an nakirah awalan. Kita akan bahas tentang isim nakirah. Ismun nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghair muayyan, atau dalam bahasa biasanya begini. Isim nakirah adalah isim yang tidak menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Itu namanya isim nakirah. Jadi tidak ditentukan. Atau dalam bahasa Indonesianya kalau diartikan ini, isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Contoh, laisa li faridin shadiqun ya'rifuhu. Contoh kata-kata sodik di sini. Jadi kata-kata sodik di sini adalah artinya teman. Cuman teman di sini itu teman tidak ditentukan, teman siapa gitu. Contoh lagi, li amun yaskunu fi hadhil madinah. Li amun, aku mempunyai paman. Yaskunu, dia tinggal fi hadhil madinah, di kota ini. Jadi kata amun artinya paman ya. Paman di sini menggunakan lafadz amun. Nah, amun ditandai dengan harokat tanwin. Ini menunjukkan paman, tapi paman yang tidak ditentukan gitu. Jadi paman yang mana itu belum ditentukan. Karena mungkin saja di kota itu dia punya banyak paman gitu, tapi tidak ditentukan kira-kira paman yang mana gitu. Li amun yaskunu fi hadhil madinah. Aku mempunyai paman yang dia tinggal di kota ini. Jadi ketika dia menyebutkan amun artinya paman, cuman tidak ditentukan paman yang mana gitu. Karena kemungkinan dia punya banyak paman. Nomor 3. Contoh lagi, askunu fi baitin jadid. Aku tinggal di rumah yang baru. Rumah yang baru. Jadi belum ditentukan rumah yang baru itu rumah yang mana gitu. Nah, biasanya isim nakirah ini ditandai dengan harokat tanwin di sana. Misal baitin, baitun gitu. Maka ini namanya nakirah. Jadi sesuatunya itu belum ditentukan. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min qalbin, ada kata-kata qalbin di sini. Yang atasnya ada min ilmin, yang kedua min qalbin. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, ini aku meminta a'udzu perlindungan kepadamu min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak punya rasa khusyuk. Nah, kata-kata ilmin, qalbin, shadiqun, baitun itu disebut dengan isim nakirah. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke pembahasan isim ma'rifat. Jadi tadi ya sudah paham ya. Jadi isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang tidak ditentukan atau ghairu muayyan, yang tidak tertentu. Kalau lawan katanya nakirah itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat adalah ya huwa ismun yadullu ala syai'in muayyan. Jadi kalau isim ma'rifat itu kebalikannya dari isim nakirah. Kalau isim ma'rifat itu adalah sesuatu atau kata-kata tersebut sudah ditentukan, isim yang sudah ditentukan. Itu disebut dengan ismun ma'rifat. Kalau isim nakirah yadullu ala syai'in ghairu muayyan. Kalau ma'rifat yadullu ala syai'in muayyan. Lah, kita sekarang akan membahas tentang isim ma'rifat. Jadi kalau tadi yang pertama nakirah itu ditandai dengan tidak adanya al, kemudian ditandai dengan harokat tanwin. Lalu kita membahas tentang isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat itu adalah menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Itu disebut dengan ismun ma'rifat.
Isim ma'rifat itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah ismun mu'awwal bi'al, jadi kalau dalam bahasanya al-muharraf bi'al, jadi isim yang ada alnya di sana, yang diawali dengan al. Contoh, al-kitabu, al-talibu, al-madrasatu, al-mudarrisu, al-muwadzofu, an-nadiru, al-madrasatu, al-unwan. Kalau ditandai dengan al, diawali dengan al, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan isim ma'rifat. Kalau tanpa al, kemudian diharokati tanwin, maka disebut dengan isim nakiroh. Jadi kata nakiroh di atas dapat dijadikan ma'rifat bila ditambah atau diawali dengan al. Jadi yang pertama adalah kalau ditambahi al, maka dia akan berubah menjadi ma'rifat. Atau begini, kalau dalam bahasa biasanya begini. Kalau alkitab, kalau kitabun itu artinya kitab. Masalah begini. Khusni alkitab. Tolong bawakan kitab gitu ya. Atau ambil ya, ambilkan aku kitab gitu. Lah, ketika saya bilang khudni kitab, bawakan aku kitab gitu. Ketika saya tidak menggunakan kata al, maka kitab yang mana gitu kan tidak saya tentukan. Berarti maksudnya adalah terserah, pokoknya gawakan aku kitab gitu. Akan tetapi jika diawali dengan al, maka saya sudah menentukan itu kitab yang mana, itu sudah saya tentukan. Lanjut. Yang kedua, jenis yang kedua, ada kata yang menunjukkan nama atau al-alam. Masalah contoh Ahmad, nama orang ya, itu isim alam. Aisyah, nama orang. Jakarta, nama Madinah, nama kota. Makkah, nama. Kemudian Qahirah itu Kairo, itu nama. Indonesia, nama negara. Asia, itu masuk dalam ismun ma'rifat atau disebut dengan ismun alam. Jadi yang pertama adalah yang diawali dengan al, muharraf bi al. Yang kedua adalah al-mu'arraf bi al. Yang pertama mu'arraf bil al, dima'rifatkan dengan al. Yang kedua kata yang menunjukkan nama alam atau menunjukkan nama. Yang ketiga adalah kata yang disandarkan pada kata lain atau disebut dengan mudhof ila ma'rifat. Jadi ketika yang pertama tidak dimudhofkan kepada yang ma'rifat, maka itu tetap jadi begini, saya terangkan dulu ya tentang al-mudhof ila ma'rifat. Jadi kata nakiroh yang di atas dapat dijadikan ma'rifat dengan disandarkan atau dihubungkan kepada ma'rifat yang lain. Contoh, kitab. Kitabun artinya kitab ya. Kalau kitabun tanpa ada al, maka dia nakiroh. Yang kedua, ketika kitab itu tidak disandarkan dan tidak menjadi mudhof, kalau tidak dimudhofkan, maka dia tetap jadi nakiroh. Tapi beda kasus ketika misal begini. Lafadz kitabi gitu. Kitabi. Kalau artinya adalah kitabi ai kitabu ana. Jadi kitabi itu hanya kitabku gitu ya. Ketika sudah menjadi kitabi, maka dia disebut dengan ma'rifat. Saya ulangi, kitabun itu nakiroh. Tapi ketika dia sudah disandarkan atau al-mudhofu ila ma'rifat, ketika dia disandarkan dengan kalimat lain atau dijejerkan dengan kalimat lain, jadi maksudnya susunannya sudah berubah menjadi mudhof ilaih, maka dia akan menjadi ma'rifat. Jadi misal ya, kalau kitab itu nakiroh. Tapi kalau sudah menjadi kitabi atau kitabku, maka dia menjadi ma'rifat. Yang kedua, kitab tafsir. Kalau kitabun toh nakiroh. Tapi ketika sudah ada kata kitab tafsir, kitab tafsir, maka dia menjadi ma'rifat. Kalau sudah menepi kitabu Aisyah, kitabnya Aisyah, maka dia sudah berubah menjadi ma'rifat. Jadi kalau satu kata kitabun dan tidak ada disandarkan dengan ma'rifat atau setelahnya tidak ada kata ma'rifat, maka kalau tidak jadi mudhof ilaih, ya maka dia tetap nakiroh. Misal lagi masjidun. Masjidun itu nakiroh, tetapi ketika sudah menjadi masjidul madrasah, masjid sekolah, masjidul madrasah, masjid sekolah, maka itu sudah menjadi ma'rifat. Yang keempat, kata ganti atau bahasa Arabnya dhamir.
Kata ganti itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, saya, kata ganti orang kedua, kamu, kata ganti orang ketiga, dia. Dalam bahasa Arab, itu kata ganti juga ada 3 sama. Kalau kata ganti orang pertama mutakalim, kata ganti orang kedua mukhatab, kata ganti orang ketiga ghaib ya. Misal ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, antum, hum, hunna, huma, itu disebut dengan domir. Kalau sudah domir, maka dia adalah masuknya isim ma'rifat. Ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu berarti dia sudah pasti ma'rifat. Berikutnya, isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk. Kata tunjuk itu ya ini, itu. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu masuk isim ma'rifat. Yang keenam, al-ismun mausul, yakni kata hubung. Misal alladzi, allati, itu berarti isim ma'rifat. Jadi begini. Jadi isim ma'rifat itu ada 2. Ada kalanya nakirah, ada kalanya ma'rifat. Kalau nakirah itu berarti tidak menyebutkan. Jadi kata itu tidak disebutkan. Maksudnya tidak disebutkan atau tidak tertentu. Kalau dalam artian literatnya begini. Misal ya. Misal ada seorang guru mengatakan taqaddam ya talibun. Misal ya. Taqaddam ya talib. Jadi majulah hai siswa gitu. Ketika menggunakan kata talibun, ini berarti guru ini tidak menunjuk salah seorang. Jadi silahkan maju gitu siapapun gitu. Kecuali taqaddam ayyuhat talib gitu. Silahkan maju ketika ditambahkan al, maka dia maknanya sudah menjadi tertentu. Kamu siswa itu maju dong gitu. Taqaddam ya, majulah gitu. Maju ketika menggunakan kata al di depannya, maka dia sudah menjadi makrifat. Maksudnya guru itu sudah menentukan siapa orangnya, gitu. Siapa siswa yang maju sudah ditentukan. Misal, idhab, pergilah. Ilal bait, pergilah kamu ke rumah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah rumah yang mana? Karena rumahnya, misal dia punya rumah 2 gitu. Idhab ilal bait, gitu. Pergilah ke rumah gitu. Yang dimaksud rumah yang mana tidak ditentukan gitu. Tetapi kalau sudah ada idhab ila dzalikal bab, pergilah ke rumah itu gitu. Itu kan sudah ditentukan. Maka sudah berubah. Contoh lagi. Uktub fi hadzal kitab gitu. Tulislah di kitab ini. Ketika menggunakan kata fi hadzal kitab, sudah ada hadza di sana, maka dia berubah menjadi ma'rifat. Apalagi kalau sudah ada al, maka dia sudah berubah menjadi ma'rifat. Oke. Tadrib alat tarkib. Sekarang silahkan latihan, kerjakan berikut. Tadrib alat tarkib. Tadribat artinya latihan ya. Tadrib al-awal ayin asma'un nakira wa asma'ul ma'arif fima ya'ti. Tadrib ayin asma'an nakirat wal ma'rifat wa asma'al ma'arif fima ya'ti. Ayin asma'an nakirah, sebutkan atau jelaskan asma'an nakirat, isim-isim nakirah wa asma'al ma'arif fima ya'ti, dan isim-isim ma'rifat fima ya'ti dari berikut. Laisat li faridatin sadiqatun ta'rifuha. Kira-kira dari kata ini ya, kira-kira mana yang masuk nakirah, mana yang masuk makrifat, dan kira-kira makrifat jenis apa. Silahkan masukkan di kotak. Kemudian, misal laisat ya. Laisat ini bukan isim nakirah mau makrifat, karena laisat itu adalah fi'il. Kedua, faridah. Faridah ini nama orang, maka dia masuk makrifat. Sadiqatun
ma'rifotun, teman, kemudian dia diakhiri dengan tanwin, maka masuk nakirah dan tidak ada alnya, dan tidak disandarkan pada mudhof ilaih atau disandarkan pada ma'rifat, maka dia tetap nakirah. Nomor 2 dan seterusnya. Silakan Anda kerjakan, kemudian kumpulkan. Ila liqa, semoga bermanfaat. Saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.